أمطرت في الخافقين سماؤه بها أمطرت في الخافقين Sudah juz 6 sudah, kita tinggal juz 7. Ini juga hanya cara pengajarannya saja, tidak saya baca semuanya ya. Juz 7 ini adalah mengenai hukum-hukum tajwid. Mestinya anak umpama tidak diajarkan juz 7, mestinya bacaannya sudah sempurna. Karena 7 pokok tadi sudah dipelajari dan dipraktekkan semua. Tapi supaya lebih sempurna, anak ini menghafalkan kaidah tajwid ya. Tajwid juz 7 ini mestinya sudah lengkap ya. Pokok-pokok tajwid yang penting itu sudah ada di sini ya. Jadi anak hafal juz 7 ini, saya kira hukum-hukum tajwid sudah banyak yang diperlukan itu sudah hafal ya. Jadi kalau kita banding dengan yang ada di Hidayatus Sibyan dengan Tuhfatul Atfal, yaitu ada tambahannya di sini itu ya. Cuma cara bahasanya bahasa Indonesia ya. Dan kata-katanya dipermudah, artinya dipendekkan dan dipermudah supaya dihafal itu tidak kepanjangan dan tidak sukar ya. Maka di sini ini ya. Dan caranya, namanya disebut dulu. Idhar halqi iyalah non sukun atau tanwin bertemu huruf salah satu huruf halak 6 ya. Jadi kalau di kaidah tajwid umumnya kan namanya di belakang ya. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf halak dinamakan idhar halqi ya. Maka setelah anak mempelajari tajwid ini kemudian berpindah kepada kitab yang tidak sama dengan ini, itu akan sukar ya. Mestinya idhar halqi dia sudah hafal, sudah paham, tapi karena dibalik namanya di belakang, dihafalkan lagi atau tidak paham nanti ya. Maka kalau ingin meneruskan setelah ini itu Hidayatus Sibyan dari Yang Bu'a sudah ada terjemahan Hidayatus Sibyan, disebut Irsadul Wildan. Yang bahasa Indonesia juga ada, bahasa Jawanya sudah ada. Tuhfatul Atfal juga sudah diterjemah. Dan ditambah juga Hidayatul Mustafid ya. Kalau Bapak Ibu di pesantrennya ada Hidayatul Mustafid, ini perlu mempelajari terjemahan yang dari Yang Bu'a. Sebab Hidayatul Mustafid itu banyak hukum-hukum nama-nama yang tidak sesuai dengan jumhuril ulama ya. Jadi umpamanya ada namanya mad lazim harfi mukhaffaf, itu hayatohero, itu yang disebut di Hidayatul Mustafid. Padahal itu tidak lazim ya. Itu namanya mad tabi'i harfi. Nanti di terjemahan Hidayatul Mustafid yang dari Yang Bu'a ini yang berbeda dengan kitab-kitab jumhur itu diberi keterangan, diambilkan dari syarahnya Hidayatul Mustafid. Jadi tidak karangan sendiri tapi mengikuti syarahnya Hidayatul Mustafid itu. Bapak Ibu yang kami hormati, cara pengajaran juz 7 juz 6 lagi ya. Juz 6 tadi kan harus menghafalkan. Hafal itu harus banyak mengulang dan sering diulang. Maka yang sudah dihafalkan harus banyak diulangi lagi. Kalau akan naik, sebelumnya yang kemarin diulangi lagi baru naik ya. Itu.
Dan di samping itu banyak diberi pertanyaan, ya. Pertanyaan. Di dalam juz 6 ini belakangnya itu ada contoh pertanyaan, ya. Nah, bagaimana cara membaca litat selua? Nah, nanti dibaca uraiannya situ. Litat selua jika dibaca wakof, litat selu jika dibaca wasol, litat selua alaihim. Ini yang versi yang akan perubahan itu. Kemudian untuk juz 7 ini caranya pengajarannya boleh individu, tapi berarti individu itu harus menghafalkan, anak harus menghafalkan sendiri, nanti guru tinggal nyemak hafalannya. Kalau sudah hafal boleh ditambah lagi, ya. Tapi kebanyakan pengajaran ini juz 6 dan juz 7 ini secara klasikal, ya, bersama-sama. Jadi dituntun dulu. Nah, basmalah ialah membaca isti'adzah atau ta'awud ialah membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, diulangi beberapa kali, ya. Setelah bisa ditambah hukum membaca ta'awud ialah sunnah ketika akan membaca Al-Quran, ulangi lagi, ya. Akan ditambah diulangi dari ta'awud ialah dan seterusnya, ya. Ini cara pengajarannya, ya. Nah, dan ini juga tidak akan saya terangkan semuanya. Saya hanya menambah yang perlu saya tambahkan. Di antaranya di sini ada namanya idhar mutlak. Idhar mutlak itu adalah idhar yang tidak punya nama, ya, karena dikecualikan dari kaidah yang umum. Seperti dunya, unwanun, ya, sinwanun, ya, bunyanun, itu namanya idhar mutlak. Tidak idhar wajib, tapi wajib idhar. Nah, beda. Jadi namanya bukan idhar wajib, ya, tidak punya nama mestinya. Kalau tidak punya nama kita namakan idhar mutlak. Idhar itu hanya itu mestinya, ya. Dengan nun wal qalami itu namanya juga idhar mutlak. Yasin wal Qur'ani itu idhar mutlak. Ya, ini di halaman mana itu? Ya, ini halaman 11 itu, ya. Tapi saya kira Bapak Ibu sudah bisa memahami sendiri itu. Kemudian yang akan kami tambahkan yaitu cara membaca takbir, ya. Setelah kita khatam sampai surat Ad-Duha atau Wad-Duha, itu kita disunahkan membaca takbir. Takbirnya, lafalnya boleh pilih salah satu dari 3. Jadi boleh wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, Allahu akbar, itu saja boleh. Atau ditambah tahlil, fahaddis la ilaha illallah wallahu akbar, boleh. Atau ditambah tahmid, la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Cuma kalau ditambah tahmid harus diteruskan, diwasolkan. Akbaru walillahil hamd, tidak boleh akbar walillahil hamd, itu tidak ada sanatnya, ya. Yang untuk qiraah ini sanatnya harus diwasolkan. Kalau takbir tidak apa-apa, takbir biasa, tapi ini harus diwasolkan. Itu keterangan di kitab-kitab qiraah, ya. Ya, entah kalau ada imam baru, Imam Samudra apa imam siapa ya tidak tahu saya, ya. Itu caranya, ya. Dan ini walillahil hamd ini sering ada yang membaca walillahil hamd. Nah, ini namanya korupsi itu, ya. Harusnya walillahil hamd. Ada yang baca hamd juga, ya ada. Tapi yang pas walillahil hamd, akbaru walillahil hamd.
Kemudian sajdah, artinya ayat sajdah, ayat yang mana di situ disunahkan membaca sujud tilawah mestinya ya. Disunahkan itu artinya sujud ya boleh, tidak dia boleh. Tapi kalau tidak sujud disunahkan diganti dengan tasbih ya. Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Berapa kali biasanya? Ya kadang-kadang ada yang 3, kadang-kadang ada yang 1 ya. Dari yang Mbok seringnya malah 1. Tapi mestinya tidak 1, tidak 3, tapi 3 tambah 1 berarti berapa? Tapi saya tidak menjumpai itu. Tapi kalau di kitab itu, kitab fikih itu diterangkan mestinya adalah 4 kali ya. Entah saya tidak tahu alasannya mengapa yang 4 kok enggak, saya tidak menjumpai ya. Seringnya itu ada yang 3, ada yang 1 ya. Ya daripada tidak mungkin gitu ya. Bapak Ibu yang kami hormati, mestinya kan disunahkannya sujud tilawah. Sujud tilawah itu hanya sekali, baik ketika sholat maupun di luar sholat. Kalau di sholat kan nanti setelah membaca sajdah, nanti kemudian sujud, setelah sujud bangun lagi berdiri ya, meneruskan bacaannya kalau diteruskan. Kalau tidak ya berdiri baru rukuk ya. Tapi kalau di luar sholat harus menetapi syarat rukunnya sholat, harus bersuci, harus madhep kiblat, jangan madhep ke Amerika ya, dan harus menutupi aurat. Tidak boleh pakai celana pendek kok malah sujud ya. Ini malah dosa itu ya, seperti sujud syukur sama saja ya itu. Bapak Ibu yang kami hormati, sampai di sini anak ini dianggap sudah khatam ya. Untuk khotimah ini ya kadang-kadang ada yang nanti diajarkan setelah khatam, ada juga yang diselipkan ketika mengajarkan juz-juz itu diselipkan, nanti makhrajnya berapa nanti diselipkan di situ. Tapi yang penting prakteknya sudah bisa. Jadi kalau sudah sampai ini itu anak dianggap sudah khatam. Dan nanti antara menghafalkan horib dan tajwid ini biasanya tetap dihafalkan sampai nanti ada khotmil Qur'annya ya. Ketika khotmil Qur'an biasanya kan ada tesnya ya, dites mengenai horib, dites mengenai tajwidnya itu. Jadi dari sini Bapak Ibu berarti sudah mempelajari, walaupun tidak sempurna semuanya, tapi dianggap sudah sempurna ya. Dan supaya lebih manfaatnya ini nanti akan kami ijazahkan kepada Bapak Ibu. Maka mohon supaya nanti dijawab obiltu ijazataka. Dijawab bagaimana? Nah, supaya betul-betul ilmu ini ada kaitan ya dengan gurunya ya, dan juga nanti supaya lebih manfaat dan barokah. Ini didengarkan dulu, setelah itu nanti dijawab begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ajaztukum yambu'a lil qira'ah wal iqra'. Mari, qabiltu ijazataka. Dan semoga saja apa yang telah kita pelajari bisa bermanfaat, barokah fid dunya wal akhirah, dan mudah dipahami, mudah diajarkan. Juga anak-anak akan mudah mempraktekkan dengan baik dan dengan benar ya. Setelah ini jangan berarti Bapak Ibu sudah sempurna, atau jangan merasa sudah tamat atau sudah baik, tapi kita harus tetap
tetap harus mempelajari dan mempraktekkan kepada guru yang ahlinya, ya. Artinya jangan merasa puas, ya. Harapan kami setelah ini Bapak jangan merasa puas, ya. Artinya masih perlu belajar lagi, dan supaya memperdalam dan supaya betul-betul bisa betul, ya, nanti supaya bisa mengikuti bimbingan dari LMY, dari Lajnah Muraqabah Yambu'a, yang untuk Kota Batam ini diketuai oleh Romo Kiai Mukhlisin, ya. Nanti bisa mengikuti pada waktu ada bimbingan-bimbingan, atau di daerah yang minta bimbingan, ya bisa saja, ya. Jadi nanti supaya bacaannya ini bisa betul dan bisa benar, jangan sampai ada kesalahan. Dan nanti kalau ada kesukaran-kesukaran bisa ditanyakan. Dan kalau waktu ini masih ada waktu, bisa Bapak Ibu yang kurang paham ditanyakan, bisa tertulis atau maju ke depan, ya. Ini ada kesempatan sedikit untuk tanya jawab. Mana yang masih kurang paham, ya bisa ditanyakan, bisa tunjuk jari siapa yang ingin bertanya supaya munjuk jari, atau tertulis nanti dibawa ke sini, ya. Monggo siapa yang ingin bertanya. Kalau sudah paham semua, ya sudah cukup nanti, ya. Ada yang bertanya? Ya, mari satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Lukman Hakim dari Piayu Piai. Nuwun sewu, mau bertanya di jilid 6 atau Ghorib, di situ ada latihan Al-Quran. Terus ada dari beberapa teman itu mempraktekkan ketika membaca praktek Al-Quran itu menjumpai tanda wakaf itu dievaluasikan. Pertanyaannya, apakah boleh? Contoh seperti وَضَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ, berjumpa tanda wakaf jaiz, kemudian dievaluasikan untuk melatih anak mengevaluasi biar tidak lupa tanda-tanda wakaf, nopo boleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti saya jawab lainnya kalau ada yang bertanya, nanti tiga-tiga, kalau ada tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Mutohar saking Orchid Park. Bagaimana menyikapi ketika khatmil Quran yang mereka membacanya sampai la ilaha illallah wallahu akbar terus wakaf begitu? Walillahil hamd. Ngoten. Suwun. Satu lagi, apa dari ibu-ibu yang ada? Ini ada ibu yang tanya. Yang depan ini, kalau yang belakang kalau bisa maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afidatun Nasha dari Tiban. Nyuwun sewu Mbah Yai, ajeng bertanya, apakah ada syarat khusus apabila lembaga itu mau menggunakan metode Yambu'a? Apa? Apakah ada persyaratan khusus apabila lembaga itu mau menggunakan metode Yambu'a? Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi yang dari belakang yang ingin tanya? Ya, dulu dari tambah satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Helvi dari Batam Center. Mau bertanya, untuk pengajaran dengan metode Yambu'a ini idealnya dimulai dari anak usia berapa untuk memulai mengajarkan ini?
Kemudian pertanyaannya, dari mulai juz 1 sampai kemudian juz 7, itu kan berarti masa belajar yang idealnya berapa lama menghabiskan waktu masa belajar itu untuk menyelesaikan? Apakah anak-anak harus dikomplitkan hingga selesai, atau bisa disambil mulai menghafal Quran, dimulai dari juz amma seperti itu? Jadi sambil belajar yanbu'a, sambil menghafal Al-Quran dengan cara ditalaki oleh ustadz-ustazahnya yang memang sudah baik bacaannya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Ya, ini saya jawab dulu. Jadi mengenai ketika ada tanda wakaf kemudian diterangkan, ini kan maksudnya adalah mempraktekkan atau supaya anak tidak lupa tanda-tanda wakafnya. Jadi boleh tidak apa-apa. Jadi ini latihan. Latihan ada jin, bahwa jaris itu tanda wakaf dan menerangkan boleh wakaf dan boleh kalau boleh wasol. Seperti menerangkan nama bacaannya, ya, mana disebut bacaan apa ilham, jadi teruskan tidak apa-apa. Karena ini latihan. Kemudian yang ditanyakan kalau ada yang membaca takbir la ilaha illallah wallahu akbar, berarti menawalilal hamd, ya, kalau bisa diingatkan itu di keterangan di kitab-kitab qiraah itu tidak ada, ya. Harus diwasolkan, ya. Jadi diingatkan, berarti memang kebanyakan begitu, ya, itu kebanyakan begitu. Kemudian syarat untuk mengajarkan yang buah ini, ya syaratnya seperti tidak ada syarat khusus, ya syarat umum, ya. Mengajarkan Al-Quran itu harus ada gurunya atau sudah mengaji kepada guru yang ahli Quran dan juga dengan keikhlasan, ya. Untuk memakai yang buah, ya ini ada, ya, karena ada LMB-nya dan ada koordinator, kalau itu koordinatornya, ya, laporan kepada koordinator. Jadi nanti supaya pembelian kitab dan lain sebagainya bisa mengikuti dari situ dan supaya mendapatkan bimbingan. Jadi minta izin atau melaporkan bahwa saya ingin menggunakan yang buah, itu saja. Nanti akan dibimbing cara mempraktekkan yang buahnya. Itu saja, ya. Masih ada yang ingin bertanya? Umur ya, umur dan lama. Umurnya itu pokoknya kalau anak sudah bisa kita ajari, ya. Ya umumnya umur 3,5 ya, PAUD itu ya. Bisa kita ajari, bisa kita tunjukkan ini A bisa menirukan, ya itu yang mestinya umurnya tidak pas, ya, tidak bisa dipastikan. Ya ada yang umur yang masih kecil tapi diberi bisa, ya. Ini ditunjukkan ini apa? Ya, bisa mengikuti, ya tidak apa-apa, tidak pandang umurnya, pokoknya bisa mengikuti. Kemudian targetnya itu sampai bisa, jadi mestinya tidak bisa kita targetkan berapa tahun, ya, tapi umumnya itu ya 2 tahunan, ya itu kalau yang umum untuk mencapai ke hatam itu 2 tahunan, ya. Nah, kita menghafalkan itu ya tidak harus sudah hatam yang buah juga tidak. Yang penting ketika menghafalkan ini diajarkan oleh guru yang bacaannya sudah benar. Jadi boleh sambil menghafalkan juz amma atau surat-surat yang lain boleh saja, ya. Karena menghafalkan yang penting itu ketika dihafalkan itu bacaannya benar. Jangan sampai dihafalkan tapi ketika menghafalkan bacanya salah, nanti kalau diulangi salah terus, ya malah dosa nanti, ya itu yang penting, ya. Cukup itu. Ada lagi? Ya, agak ke depan ini yang ingin tanya supaya ke depan karena mic-nya kan di depan ini. Dari ibu-ibu ada lagi?
ke depan aja kalau ada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram Romo Yai, izin tanya. Saya Ahmad Muklis dari Batam Center mau bertanya. Jadi Romo, saya kan ngajar kelas 6 SD campur sama kelas 7 juga ada. Ini ada yang murid pindahan beberapa karena mau munakosah gitu, yang dari cabang itu ikut pindah gitu. Mereka masih yang BUA, ada yang BUA 3, bahkan ada yang BUA 4. Kemudian usianya itu sudah puber begitu. Jadi kalau pas mereka maaf kata datang bulan begitu, itu batas yang BUA berapa mereka tidak bisa membaca yang BUA lagi gitu. Dan bagaimana solusinya begitu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah Humairah dari Pondok Nurul Quran Tiban. Mohon maaf Yai, mau bertanya. Kami belajar menggunakan Quran Kudus pojok. Di dalam Quran itu ada tulisan to kecil di atas, itu bermakna apa artinya Yai? Dan dibaca wakaf atau wasol. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau menanyakan, mohon maaf Pak Kiai, apakah Pak Kiai beserta timnya tidak menginginkan mendirikan pondok pesantren di Batam Jambu A? Karena begitu banyaknya pondok pesantren yang khusus Al-Quran ini di Batam ini menurut kami sangat minim, dan kalau kami harus mengantar ke Jawa kayaknya jauh gitu Pak Yai. Jadi mohon dipertimbangkan untuk bisa membuka pondok yang BUA di Batam ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Wahyuni dari Tanjung Sengkuang, mau menanyakan cara pembacaan di huruf akhir. Misalnya qalqalah atau hamas atau takrir, apakah itu misalnya kalau di akhir itu apa qalqalahnya itu sejajar? Misalnya halaman 280 Bilqisti ya, itu kalau dibaca berhenti atau Bilqis atau Bilqis kayak gitu. Terus as-sihr itu kalau berhenti as-sihr atau as-sihr kayak gitu, roknya siri atau sejajar dengan huruf yang ya as-sabti, as-sabt atau asabat tuh. Terus wayak bidn atau wayak bid'an gitu maksudnya. Mohon penjelasannya Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya. Pertama mengenai membaca Al-Quran ketika anak-anak sudah dewasa, artinya M ya, menstruans. Mestinya keterangan di ilmu-ilmu fikih, ketika anak atau ketika orang waktu berhadas besar itu diharamkan membaca Al-Quran. Ini yang dipahami kan begitu ya. Dan memang begitu. Tapi kalau niatnya baca Quran ya, kalau niatnya baca Quran itu yang diharamkan. Kalau tidak niat baca Quran, seperti Bapak Ibu makan disunatkan apa? Baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau niatnya baca Quran ya dosa. Tapi kalau niatnya berdoa, zikir, ya boleh saja. Ketika akan naik kendaraan, baca apa? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Ini kalau diniati Quran ya dosa, tapi kalau niatnya berdoa dan niatnya zikir,
ya malah pahala gitu. Jadi ketika ada yang tetap disuruh baca ndak apa-apa, tapi harus diberitahu bahwa niatnya jangan baca Quran, zikir namanya, zikir atau berdoa. Tapi ndak boleh megang ya, ndak mungkin megang Qurannya yang ndak boleh. Dengan yang bu'a yang sudah juz 2 selanjutnya ya itu ya juga ndak usah dipegang, tapi dipegangkan temannya ndak apa, dibukakan temannya. Itu yang masalah membaca. Kemudian ada yang menanyakan tanda to, mestinya di Qur'annya sudah ada keterangan ya. To itu singkatan dari mutlak, itu baik diwakafkan. Memang tanda wakaf itu mestinya banyak sekali ya. Mestinya Quran Indonesia yang dulu-dulu itu pakainya kan ada to, ada mim, ada yang lainnya, ada shot, ada za ya. Tapi sekarang sudah mengikuti yang ada 6 itu ya. Jadi memang mengenai wakaf itu kan ijtihadi dari para ulama-ulama. Jadi tidak kemudian sama semuanya, ada perbedaan itu memang. Jadi to mutlak itu Quran Kudus tapi cetakan Menara Kudus biasanya ya. Kalau yang kita gunakan Al Kudus ini cetakan dari Yambu'a ya. Di Batam mestinya sudah dibuka pondok Yambu'ul Quran 3 sudah ada. Di mana? Di Piayu, sambil sekolah ya, sambil dipelajari pelajaran sekolahan ya. Nanti bisa ditinjau di Piayu ya. Piayu aja ya. Nanti saya perumahan ya. Jadi perumahan masuk nanti belok ke kanan atau agak ke belakang ya. Jadi di situ ada Yambu'ul Quran 3 ya. Jadi bisa putra putri bapak, putra putri bisa disekolahkan dan dipondokkan di situ ya. Kemudian mengenai bacaan wakaf ya. Ini mestinya secara umum ya bacaannya ya biasa, artinya ya suaranya sama ya. Bil qisat. Nah itu tidak bil qisat, tidak ada samarnya. Memang ada keterangan dari suatu kitab ya, itu yang menerangkan begitu. Tapi praktek dari guru-guru kita itu kelihatannya tidak begitu. Jadi dibaca seperti biasa ya, cuma disukun saja ya, seperti sihar ya, kemudian bil qisat. Nah, ini memang bil qisat ada yang membacanya bil qisat, ada begitu. Tapi kalau menurut kaidah yang saya terangkan tadi ya mestinya bil qisat. Nah, itu ya mau masalah agak perbedaannya sedikit saja. Itu kemudian ya itu ya soto sihar qisat ya, pokoknya yang lainnya hampir sama ya, artinya bacaannya suaranya hampir sama saja ya. Jadi tidak ada istilahnya namanya ikhfa itu ya, ikhfa ya hadin jadid apa itu bimakna jadid ya, itu kitabnya karena kitab jadid itu kedengarannya. Jadi kalau kitab-kitab yang sudah para imam-imam qiraat ketilanya tidak ada itu keterangan itu ya. Ini ada pertanyaan, apakah ada kitab khusus yang diterbitkan Pondok Yambu'a khusus untuk belajar menulis Al-Quran? Kalau menulis Al-Quran secara lengkap, artinya Quran yang remang-remang kemudian ditulis di atap Bali, belum ada ya, ada rencana begitu tapi belum. Tapi kalau Yambu'a untuk latihan menulis sudah ada yang namanya kitabah, Yambu'a kitabah, Yambu'a untuk penulisan ya. Saya kira cukup ya. Dan tadi sudah saya harapkan
setelah ini harus supaya mengikuti latihan-latihan atau bimbingan-bimbingan dari Lajnah Muraqabah Yambu'a atau koordinator Yambu'a yang memang sudah menguasai Al-Quran, ya nanti bisa menjadi pembimbingnya. Yang belum bisa nanti akan dibimbing, ya. Memang ini harus ada kelanjutan, tidak hanya setelah ini kemudian sudah bisa sempurna semua, tidak, ya. Nanti ketika mempelajari Yambu'a juga masih ada yang mungkin kurang paham, bisa ditanyakan, bisa dimusyawarahkan. Saya kira itu kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan mudah-mudahan kita diberi umur panjang yang barokah untuk mempelajari Al-Quran, untuk menghafalkan Al-Quran, dan untuk mengajarkan Al-Quran supaya kita menjadi khairun nas, ya. Mari kita berdoa bersama, semoga maksud kita semuanya yang baik dimudahkan oleh Allah dan mudah-mudahan berhasil semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al afwa wal afiyah wal mu'afata fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidana wa ahlana wa azwajana wa jiranana wa aqribana wa asdiqana wa dhurriyyatina wa khassatan al-hadirin wal hadirat fi hadzal majlis min ahlil ilmi wal khairi wal qur'an wa min ibadikas sholihin wa min ibadikal muttaqin wa min ibadikal alimin wa min ibadikal amilin wa min ibadikal zakirin wa min syakirin wa min ibadikal mukhlisin wa min ibadikal mujtahidin wa min ibadikal mujahidin wa min ibadikal hamilin wa min ibadikal hafizin wa min ibadikal mutqinin wa min ibadikal mahirin wa min ibadikal mustaqimin wa min ibadikal salihin. Allahumma rzuqna wa iyyahum rizqan wasi'an halalan thayyiban mubaraka wa amalan shalihan mutaqabbala wa ilman nafi'a wa waladan shalihan muti'a wa shifaan min kulli da'in wa saqab. Ya muhawwilal ahwal hawwil ahwalana wa ahwalahum ila sanil ahwal bihaulika wa quwwatika ya azizu ya muta'al ya muqallibal qulub sabbit qulubana wa qulubahum ala dinik. Allahumma hassil maqasidana wa maqasidahum maqasidad dunya wal akhirah wa yassir lana umurana wa umurahum umurad dunya wal akhirah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa fir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fi innallaha la yukhliful mi'ad. Ijma' bainana bi khairin wa sakinatin wa mawaddatin wa rahmah wa sa'adah fid dunya wal akhirah ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya mohon maaf ya, tanpa musafahah, yang penting kita sudah mengaji bersama ya. Ini sudah
menjadi murid-murid dari Yang Bu Ayah. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.